strategik ya, bukan lagi hanya sifatnya artificial, maka pada saat itulah kemudian organisasi harus mampu untuk menciptakan yang dikatakan dengan budaya organisasi yang berorientasi pada sustainability ya. Nih. Kemudian di situ nanti ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita kemudian juga memahami aktor atau individu-individu yang mempunyai peran penting di dalam melakukan cultural transformation atau transformation. Asumsinya adalah bahwa terjadi pergeseran dari conventional culture ya, menuju kepada sustainable culture. Kemudian yang terakhir dalam buku itu juga diceritakan bagaimana peran dari leadership menjadi katalis. Katalis itu kan mempercepat proses ya pergeseran conventional culture yang menuju kepada sustainable culture. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama yang saya maksudkan bahwa kita ngomong tentang creating culture, maka mau dulu harus kita pahami dulu tentang apa itu sebenarnya corporate culture gitu ya. Ada beberapa bahkan mahasiswa manajemen bahkan kadang sudah di level S2 itu masih salah persepsi tentang pemaknaan dari culture gitu ya. Karena culture itu seringkali diasosiasikan orang itu melihatnya budaya itu identik dengan seni, karena seperti itu ya. Padahal dalam konteks manajemen yang namanya budaya itu adalah sangat berbeda dengan itu. Nah, budaya itu di sana diposisikan sebagai sesuatu yang dianggap katakanlah terbaik bagi organisasi ya, tentang nilai ya, kemudian tentang apa namanya kepercayaan gitu, tentang norma ya. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang terbaik, maka kemudian itu menjadi pedoman di dalam orang berpikir, berperilaku, katakanlah dalam segala hal ya. Jangan dikatakan a system of shared values, belief and norms that shape how employees think, behave and respond to organizational challenge. Jadi bagaimana itu kemudian sistem kepercayaan, norma yang itu kemudian mempertajam atau menjadi frame ya, dari pola pikir, pola perilaku ya, dan juga bagaimana organisasi itu merespon. Sehingga di situ dia ngerti mana yang dikatakan baik, buruk, boleh, tidak boleh. Ya, itu semua ada di dalam dalam batasan-batasan yang namanya culture. Gitu ya. Sehingga culture itu sesuatu yang sifatnya substantif, sesuatu yang dianggap paling baik, paling benar bagi organisasi. Ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan budaya sama sekali kan, gitu kan ya. Ya. Nah, cuma culture itu kemudian menjadi sangat kompleks, maka nanti untuk mempelajarinya ya, teori yang paling mudah dipakai namanya Edgar Schein yang kita kenal dengan nanti onionnya atau model apa namanya nanti menggunakan pendekatan kayak layer dengan gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini, layernya itu ya. Ini kalau saya balik dulu di sini ya. Jadi culture terdiri dari 3. Dari yang paling luar namanya itu artifacts, dan itu simbolisasi dari sesuatu yang sebenarnya bisa dilihat dengan kasat mata, bisa dilihat, bisa didengar ya. Kemudian yang kedua adalah exposed value and belief ya. Jadi nanti menyangkut values ya, exposed values sama enacted values, yaitu what people said sama what people behave. Jadi menunjukkan tentang apa yang dikatakan orang dalam organisasi itu dan apa yang kemudian dilakukan, what people said and what people behave ya. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang dianggap penting ya, bagi organisasi. Dan yang paling penting adalah basic assumption, asumsi dasar. Asumsi dasar itu menyangkut tadi yang saya katakan, dasar menyangkut kriteria, menyangkut norma, menyangkut nilai, sesuatu itu dianggap paling baik ya. Dalam artian ketika melihat sesuatu itu responnya itu dengan cepat mengatakan itu baik, itu boleh, ketika harus melakukan sesuatu ini tidak boleh dan sebagainya ya. Nah, penjelasan detailnya adalah ini. Artefak itu simbol culture in the physical and social environment. Dia di dalam lingkungan paling bisa dilihat ya, paling bisa dilihat. Kemudian yang kedua itu adalah lebih pada soft ya. Said sama what people behave. Jadi kalau expose itu adalah what member of organization say in the value. Jadi misalnya mengatakan
tentang hal tertentu itu misalnya menipu, gitu ya, atau kemudian corruption, atau kemudian misalnya membuang sampah sembarangan, itu dalam value dia itu boleh apa tidak, baik apa tidak, itu adalah menyangkut yang dia katakan. Kemudian dalam bentuk perilaku itu adalah bagaimana dia ketika mempunyai statement bahwa misalnya membuang sampah sembarangan itu adalah tidak baik, maka kemudian membuang sampah di tempat sampah. Jadi itu adalah menunjukkan sinkronisasi antara what people said atau what the member said sama what the people did. Nah, kemudian yang paling dalam itu adalah asumsi. Deeply held belief that guide behavior and the member organization how to perceive and think about things. Jadi ini adalah sebuah kepercayaan yang paling dalam, yang itu kemudian memandu perilaku anggota organisasi. Ya. Jika budaya itu sebenarnya kuncinya di mana? Di asumsi ini. Tentang apapun. Asumsi kalau misalnya melayani konsumen dengan kayak begini baik apa tidak. Asumsi kalau saya datang misalnya pulang lebih cepat dari jadwal atau dari itu bagus apa tidak. Ya, kalau kemudian dia mengatakan bagaimana saya berkomunikasi dengan atasan, bagus atau tidak. Kalau saya kemudian bekerja, itu adalah semuanya menyangkut asumsi-asumsi. Jadi itu nanti kayak menjadi semacam kayak automatic devices ya. Saya menjadi deteksi di dalam diri orang yang otomatis mengatakan ini boleh, tidak boleh, ini baik, tidak baik. Itu adalah namanya budaya. Ya. Maka pengertiannya kan beda jauh. Ya, beda, sangat berbeda sekali dengan mindset. Biasanya budaya itu sesuatu yang sifatnya kaitannya dengan seni, kayak gitu kan orang merasa. Padahal nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita ngomong budaya organisasi itu menyangkut nilai, menyangkut kepercayaan, menyangkut sebuah standar perilaku. Ya, standar perilaku. Maka di situ dikatakan believe that guide behavior and tell member organization how to perceive ya, and think about them. Jadi bagaimana ketika dia menerima atau menangkap, melihat sesuatu kemudian memikirkannya. Jadi misalnya melakukan apa maka kemudian itu kan misalnya nggak boleh. Itu jadi how to perceive and how to think. Bagaimana kita melihat sesuatu dan mempunyai pemikiran terhadap sesuatu tadi. Menyimpulkan dari apa yang kita lihat tadi dalam semua hal, gitu ya, dalam semua hal. Nah, asumsi ini kemudian tercermin di dalam apa? Perkataan dan perilaku. Kemudian tercermin lagi dalam simbol fisik, ya. Berupa apa? Kalau di organisasi misalnya bangunannya, catnya, kalau manusia dalam bentuk pakaian dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah satu kesatuan konsep yang paling mendasar. Nah, yang paling luar itulah namanya artefak, simbol yang paling luar. Misalnya di organisasi dalam bentuk misalnya seremoni, ya, ritual-ritual, ya, tentang story, tentang simbol, ya, atau bahkan bangunan, warna bangunan, cat bangunan dan sebagainya. Kemudian kalau values itu adalah menyangkut tadi yang sifatnya itu what member organization the value. Jadi organisasi menyangkut nilai terhadap apapun, ya. Jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan konteksnya adalah sustainable development, gitu ya, bagaimana dia melihat tentang kelestarian lingkungan, maka kemudian organisasi itu punya sebuah standar nilai. Bagaimana kaitannya dengan sosial, dia punya standar. Bagaimana kaitannya dengan ekonomi atau kaitannya dengan bisnis, dia juga punya standar nilai. Jadi di situ sekali lagi ini adalah how to perceive and think about things. Ya. Bagaimana kita menangkap sesuatu, memikirkan sesuatu, kemudian menganalisanya dan menyimpulkan yang itu kemudian dasarnya adalah sebagai sesuatu yang dianggap terbaik bagi organisasi. Sehingga di sini ini kan kayak semacam kayak ideologinya organisasi. Ya, jadi menjadi sesuatu alat yang sangat penting bagi organisasi, maksudnya anggota organisasi, untuk memaknai sesuatu. Sesuatu itu apa? Apapun. Ya, apapun. That's corporate culture. That's organizational culture. Ya. Itu yang dimaksud dengan budaya organisasi, itulah budaya korporasi, itu yang dimaksud dengan budaya perusahaan. Sama seperti itu. Ya. Karena itu sesuatu yang paling dalam dirinya, ini yang asumsi. Maka dalam studi-studi budaya yang menggunakan pendekatan, terutama pendekatan interpretif kualitatif, budaya itu paling sulit untuk dilakukan penelitian. Namanya pendekatannya etnografi. Untuk bisa mengetahui budaya
organisasi, maka di situ diwajibkan orang itu tidak hanya datang, wawancara, melihat, atau bahkan hanya sekedar menyebarkan kuesioner, tetapi orang itu harus menjadi bagian dari organisasi itu. Ya, saudara mungkin pernah dengar beberapa sosiolog dari Amerika, dari Eropa yang datang ke Indonesia untuk mempelajari yang namanya budaya Jawa, gitu kan ya. Budaya Jawa itu apa? Maksudnya adalah bagaimana orang Jawa berpikir, bagaimana orang Jawa itu kemudian memaknai sesuatu. Nah, Pak, kemudian ada tarian itu simbol, ya. Nah, orang kemudian yang paling banyak dilihat simbolnya ini dalam bentuk tari, dalam bentuk itu simbolik saja sebenarnya, dalam bentuk upacara-upacara ini, itu simbol. Yang mendasarinya apa? Value, ya. Maka letaknya di paling dalam. Ya, itu menjadi dasar dari semua yang dilakukan anggota organisasi. Ya. Jadi makanya basic assumption itu adalah sesuatu yang paling mendalam, yang itu kemudian menjadi pedoman orang untuk berperilaku di dalam organisasi. Nih, jadi ini yang dimaksud dengan culture, ya, culture di sini. Nah, apa kaitannya dengan mata kuliah kita? Ya, itu tentu saja adalah ya, di sini kan orientasinya pada creating sustainable corporate culture. Itu konsep corporate culture. Nah, pertanyaan kemudian, sustainable corporate culture itu seperti apa? Berarti menyangkut gitu, basic assumption atau asumsi dasar mengenai apa? Mengenai sustainable tadi itu, ya, sustainable management. Jadi di situ bedanya dengan conventional corporate culture adalah kalau yang conventional corporate culture itu fokusnya hanya pada aspek bisnis, maka kemudian di sini ditanyakan, tapi sih kalau saudara dari beratnya merdu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ngomong sustainable corporate culture artinya adalah tentang bagaimana organisasi itu punya asumsi, punya keyakinan, ya, punya kepercayaan yang itu kemudian memandu perilaku seluruh anggota organisasi berkaitan dengan manajemen berkelanjutan tadi. Ya, artinya apa? Berarti budaya untuk mensinkronkan antara planet, people, and profits. Ya. Tiga itu kemudian artinya apa? Itulah yang dimaksud dengan budaya sustainability corporate culture. Nah, kemudian kenapa itu menjadi penting? Karena asumsinya adalah ketika kita ngomong conventional culture, maka budaya organisasi yang dimaksud itu adalah mengenai budaya organisasi bisnis yang asumsinya selama ini fokusnya hanya menyangkut profit atau menyangkut bisnisnya saja, belum memasukkan tentang budaya berkaitan dengan sosial atau berkaitan dengan people, ya, belum mengaitkan dengan kaitannya dengan planet atau kaitannya dengan lingkungan. Ya, sehingga ini adalah new culture, ya, new corporate culture, yaitu asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan organisasi berkaitan dengan apakah benar bahwa antara profit, people, and planet itu kemudian menjadi sesuatu yang penting, seimbang, terintegrasi di dalam orientasi organisasi atau tidak. Gitu kan? Ini yang kemudian membedakan. Nah, kalau itu asumsi itu sudah diakui, ya, dalam konteks corporate culture, maka nanti diwujudkan di dalam values yang dianut oleh organisasi, nilai-nilai yang kemudian dianggap terbaik bagi organisasi. Ya, sehingga nanti bagaimana organisasi mengatakan atau bagaimana statement organisasi berkaitan dengan people, planet, and profits. Kemudian juga bagaimana perilaku organisasi maupun individu berkaitan dengan tiga orientasi tadi, people, planet, and profit. Itu dalam bentuk values yang dianut. Ya. Kemudian disimbolkan lagi dalam artefak-artefaknya dia, ya, dalam simbolisasi fisik organisasi.
fisik dari perusahaan. Misalnya bagaimana mereka menunjukkan harmoni, ya, untuk menunjukkan harmoni antara perusahaan, lingkungan dengan sosial masyarakat, bisa jadi dalam bentuk desain bangunan atau gedung yang mengintegrasikan antara bangunan industri, kemudian lingkungan alam sama sosial, itu kemudian disimbolkan dalam bentuk bangunan tertentu. Ya. Yang saudara harus pahami bahwa artefak ini yang paling mudah dilihat. Tetapi kadang-kadang, gitu ya, kadang-kadang artefak itu seringkali menyesatkan ketika apa? Ketika kita tidak mengetahui asumsi di balik kenapa simbolisasinya seperti itu. Ya. Saya misalnya ambil contoh, gitu ya, bagaimana orang-orang sufi ketika menyimbolkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin orang umum akan mengatakan ketika orang itu berpakaian amat sangat sederhana, itu dianggap mungkin orang yang tidak punya, atau mungkin orang yang tidak modern, dan lain sebagainya. Padahal misalnya, di kalangan kaum sufi itu, misalnya, kenapa dia berpakaian seperti itu? Karena substansinya menurut mereka pakaian itu adalah fungsinya untuk menutup aurat. Maka ketika itu sudah menutup aurat, itu sudah selesai. Bahkan bisa lebih jauh lagi, kenapa dia tidak menggunakan pakaian yang bagus sehingga menimbulkan orang kemudian mengapresiasi, kemudian memuji? Karena dia takut kalau itu kemudian menjadikan dirinya riya atau sombong. Sehingga berpakaian kenapa sederhana? Orientasi dia pada dasarnya adalah agar mereka tidak sombong, agar mereka tidak riya, yang kemudian mengabaikan atau menghilangkan esensi berpakaian yang tadi itu, ya. Itu asumsi yang dia punya. Nah, maka saya katakan tadi, orang seringkali salah asumsi, salah melihat artefak asumsinya. Contoh paling sederhana, saya yakin kita ini kalau melihat misalnya anak-anak pang di perempatan, asumsi kita negatif. Anak-anak pang itu, ya. Anak-anak pang di lampu-lampu merah itu. Asumsi kita orang jahat dan lain sebagainya. Apakah itu? Kenapa? Karena kita lihat simbolik. Ya kan? Simbolik itu tadi. Ya. Cuma simbolik itu seringkali tidak sinkron dengan asumsinya. Saya contohkan tadi bahwa orang kenapa berpakaian sangat sederhana. Mungkin dia di rumah duitnya banyak. Ya, kalau saudara lihat beberapa perilaku, misalnya petani-petani yang sederhana, petani tembakau di Temanggung sangat terkenal dia. Ketika habis panen itu ya seringkali lihat mobil pakai sarung, pakai apa gitu ya, beli mobil nggak dipercaya sama salesnya gitu ya. Padahal ya karena memang punya asumsi berkaitan dengan pakaian. Nah, ini yang kemudian dalam konteks budaya ini perlu dipelajari, perlu dibikin sebuah sinkronisasi antara asumsi, values sama artefaks di dalam organisasi itu. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya mispersepsi. Ya kan? Mispersepsi. Kalau kita sudah ngerti, si A itu dia adalah misalnya orang sufi. Maka kita ngerti, oh iya, dia berpakaian bukan berarti dia tidak punya duit untuk beli pakaian bagus. Mungkin di rumah juga punya pakaian bagus. Bisa jadi dia hanya memakai pakaian paling bagus ketika misalnya sholat di rumah. Untuk apa? Untuk pamer kepada Tuhannya, bukan untuk orang yang lain. Kenapa? Karena itu untuk menjaga hatinya supaya tidak riak, supaya tidak sombong. Ya. Sementara dia pakai pakaian bagus ketika menghadap Tuhannya dalam rangka untuk memberi penghormatan terbaik dia kepada Tuhannya. Ini yang seringkali tidak bisa dipahami oleh orang. Nah, dalam konteks organisasi, gitu ya, kenapa perlu dilakukan sinkronisasi antara simbol paling luar, nilai yang dianut sama asumsi yang ada itu adalah agar anggota organisasi maupun di luar organisasi itu bisa memahami dengan baik. Ya, ini kurang lebih yang dimaksud dengan culture. Ya, maka di situ, gitu ya, culture itu tidak hanya bisa dilihat dari what people do, apa yang dilakukan orang, tetapi lebih jauh dari itu apa? Dia merupakan cognitive framework. Tadi kan about how to perceive and think. Maka itu adalah merupakan alat untuk menginterpretasikan sesuatu masalah misalnya ya. How problem are interpreted. Jadi sesuatu bagaimana diinterpretasikan. Itu culture. Jadi kalau misalnya orang melihat
ada misalnya katakanlah ada kalau yang cowok ada cewek lewat gitu ya, dia menginterpretasinya apa? Ya, bisa positif, bisa negatif, tergantung asumsi dalam dirinya, gitu kan? Kemudian tidak hanya menjadi cognitive framework, pola di dalam kognitif apa? Pola pikir berarti kan? Ya. Tapi dia juga memandu perilaku, gitu kan? Jadi culture itu memandu perilaku seseorang. Seseorang itu berperilaku tertentu karena asumsi yang diyakininya itu adalah menunjukkan itu. Contoh paling sederhana. Di dalam misalnya, kenapa ada orang berpakaian, misalnya ketika asumsi berbeda, yang satu mengatakan bahwa orang itu berpakaian agar kalau apa namanya para ini apa namanya itu yang desainer dan sebagainya itu berusaha bagaimana menunjukkan atau menonjolkan bagian tubuhnya yang paling bagus misalnya asumsinya. Maka desainnya dibikin sedemikian rupa, pakaian itu membuat seseorang menjadi kelihatan cantik, kelihatan cakep gitu ya. Karena mampu kemudian menonjolkan atau menunjukkan tentang hal-hal yang bagus dari orang itu dan mampu menutup kekurangan-kekurangannya. Asumsi satu. Asumsi yang kedua, sebaliknya. Bahwa pakaian itu dipakai untuk menutup aurat, maka kemudian justru menutup bagian-bagian tubuhnya dia. Maka dua asumsi ini yang berbeda akan menimbulkan model pakaian yang berbeda. Akan menimbulkan tentang apa namanya sebuah konsepsi pakaian yang baik itu yang seperti apa. Yang satu adalah yang mampu menutup kekurangan tubuhnya dan mampu menunjukkan atau menonjolkan kelebihannya. Yang satu justru yang mampu menutup seluruh tubuhnya. Ya, seperti itu. Dua asumsi yang berbeda melahirkan values yang berbeda, melahirkan simbol yang berbeda. Nah, budaya dalam konteks organisasi perlu didesain sehingga di situ akan menunjukkan antara kepercayaan yang dimiliki organisasi, simbolisasi yang muncul itu kemudian sinkron dan orang lain tidak salah persepsi, gitu kan? Bahkan dia menjadi apa? Strategic resources. Dia menjadi alat untuk berkompetitif advantage itu. Ya. Jadi misalnya kalau kita ngomong corporate culture yang sustainable, maka asumsinya adalah bagaimana menggunakan atau nilai-nilai menyangkut apa namanya sustainable culture itu menjadi alat untuk berkompetisi. Ya. Nah, itu saya kira yang saudara-saudara harus betul-betul paham tentang konsepsi culture. Ya. Jadi, skill itu sudah bisa atau mempunyai konsepsi yang sangat-sangat bagus untuk kita pahami tentang adanya 3 level. Yang paling dalam, yang paling mendasar itu kalau orang melakukan studi tentang budaya harus sampai tahu pada asumsi dasar di balik sesuatu. Ya. Misalnya, ya, dalam sirah itu kan juga ada gitu ya. Ada orang yang kemudian mencuri, tetapi kemudian tidak dihukum potong tangan oleh khalifah. Kenapa? Karena setelah diinvestigasi, asumsi dia, dasar dia mencuri itu adalah karena saya tidak mempunyai bahan sama sekali untuk makan. Kemudian sama si khalifah diputuskan bahwa yang salah adalah khalifah. Kenapa? Karena ada anggota dari masyarakat yang dia pimpin sampai tidak bisa makan. Padahal ya, yang di Baitul Mal itu ada gandum, ada bahan makanan yang melimpah. Maka dalam konsepsi ini, si khalifahnya ini bukan kesalahan dia. Kenapa? Asumsi dia mencuri bukan karena apa-apa. Di sisi yang lain, negara itu punya Baitul Mal, tapi ada rakyatnya yang tidak bisa makan. Maka kemudian si khalifah itu datang ke Baitul Mal, memanggil sendiri dan diberikannya kepada yang bersangkutan. Ya. Berarti nilai itu muncul dari asumsi mayoritas. Iya. Maka nanti ketika ngomong budaya perusahaan, asumsi apa yang diyakini sebagai sesuatu terbaik bagi perusahaan itu. Jadi untuk yang asumsinya minoritas gimana? Enggak, itu yang dipakai di organisasi itu. Ya. Maka nanti di situ gitu ya, tentang baik, tentang buruk gitu ya. Maka kemudian ada formulasi yang disepakati di dalam organisasi itu. Ya. Organisasi yang lain bisa nggak beda dengan yang lain pun, nggak apa-apa.
Jadi misalnya UI beda dengan Unpad Siapel nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi di UI harus ada proses untuk menemukan tentang standar itu. Karena kalau tidak ada standar atau ada standar ganda nggak jelas semuanya. Boleh tidak bolehnya nggak jelas, baik buruknya nggak jelas. Maka organisasi harus mampu merumuskan tentang standarisasi itu. Ya kan? Nah pertanyaan kemudian, lupa bagaimana kemudian kalau orang datang dari luar ya yang tadi gitu ya, ada minus dan sebagainya. Orang itu pada dasarnya individualnya punya culture masing-masing. Tetapi ketika masuk di organisasi, dia harus mengikuti culture-nya organisasi. Sehingga orang itu bisa multiple culture. Ketika di organisasi dia harus mengikuti aturan organisasi. Ketika dia pulang di rumah dia punya culture. Ketika di masyarakat dia punya culture. Ya makanya kan dalam filosofi kita itu kan di mana di situ bumi dipijak maka langit disunjung. Nah, artinya apa? Orang Jawa bilang empang buan papan. Di mana dia harus gitu. Nah, maka kemudian nanti apa implikasinya dalam konteks human resource? Ketika kita mau merekrut pegawai baru, maka kita cari orang yang asumsinya jangan berbeda. Jadi salah satu di dalam konteks rekrutmen sama seleksi karyawan itu harus mampu apa? Merekrut, ya, menemukan orang yang inline asumsinya. Contoh misalnya, kalau saudara misalnya punya sebuah bank syariah, gitu ya, maka harus memilih, jangan memilih orang yang asumsinya bahwa ya apa namanya katakanlah bunga bank itu adalah tidak haram, gitu kan? Kenapa? Karena konsepnya berbeda, bertabrakan. Sebaliknya, kalau Anda bank konvensional, jangan merekrut karyawan yang mempunyai asumsi bahwa bunga bank itu haram. Karena bertabrakan, Mbak. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan bunga bank itu haram bekerja di bank yang basisnya itu adalah bunga? Dua asumsi yang bertabrakan luar biasa, yang itu sulit untuk disatukan. Tetapi dalam batas tertentu ada culture-culture yang itu kemudian tidak seidealis itu. Ya, misalnya tentang apa? Tentang cara berkomunikasi yang baik, gitu ya, tentang standar misalnya yang dianggap sopan yang kayak apa, itu mungkin agak sedikit bisa dikompromikan. Artinya apa? Ketika di kantor dia pakai standar kantor, ketika dia pulang dia pakai standar rumah lagi, ketika di kampung dia pakai standar kampung, dan itu realitas itu kita terima sehari-hari. Kenapa? Sampai kalau di rumah ikut aturan rumah, ya kan? Beda nggak dengan kampung? Kadang berbeda. Beda nggak dengan di kampus? Kadang berbeda. Artinya apa? Sebenarnya orang itu hidup dalam culture yang berbeda-beda, gitu kan ya. Ya, ketika saya di UI misalnya, ya, kemudian saya ketika masih di ombudsman itu juga saya tidak mungkin menggunakan asumsi di UI itu saya terapkan 100% di tempat. Asumsinya beda, gitu kan? Assumption-nya berbeda. Nah, di dalam bab ini, gitu ya, pertanyaan mendasarnya adalah how to create sustainable culture. Ya, kalau misalnya dilengkapi ya, sustainable corporate culture, budaya korporasi yang sustainable. Nah, itu kan pertanyaan utamanya, gitu kan? Nah, di buku itu diceritakan model yang kita kenal dengan Kinnicky Frameworks, ya, culture flow model. Bagaimana proses logiknya? Jadi ada drivernya, ada pemicunya, ya. Kemudian struktur, proses sosial, perilaku, dan outcome. Itu yang kemudian harus diikuti ketika kita meng-create. Maka kemudian prinsipnya apa? Satu, culture itu tidak statik. Dia dinamis. Jadi mungkin saja tahun ini, gitu ya, itu kita anggap tabu, tidak boleh. Tahun berikutnya ada verifikasi ulang dan dinyatakan boleh. Ya. Contoh misalnya apa? Penggunaan kalkulator ya di dalam ujian tidak boleh misalnya. Suatu saat itu kemudian bisa aja dipakai. Ya. Kenapa? Karena culture itu tidak statik, dia adalah dinamis. Kenapa? Karena dia add links to macro and micro. Dia ada kaitan antara lingkungan dan perilaku. Gitu kan? Nah, inilah yang kemudian melahirkan kenapa
satu organisasi itu punya prinsip yang berbeda-beda karena didasari oleh culture yang berbeda. Kenapa ada organisasi yang sudah sustainable dan masih ada yang belum? Karena ada organisasi yang masih percaya bahwa orientasi kepada lingkungan, orientasi kepada sosial mungkin dianggap mengganggu orientasi bisnisnya. Tetapi ada yang kemudian sudah yakin bahwa orientasi sosial dan orientasi lingkungan justru akan menambah benefits, menambah nilai plus dari orientasi bisnisnya. Maka planet and people itu justru menambah profit. It's about assumption, ya kan? Asumsinya. Jadi seperti itu. Ya. Maka kemudian sama kan sehari kita melihat orang kok begitu ya, misalnya ya. Yang kadang-kadang kontradiktif dengan kita. Kok iso ya orang seperti itu? Ya. Karena dia punya asumsi yang berbeda. Ya. Ya. Misalnya apa? Kalau di dunia artis yang kontroversial itu siapa? Siapa Mbak? yang kelihatannya itu kayaknya orang umum gitu kan, orang umum gitu. Nikmir misalnya. Iya, aku coba ingat tapi siapa yang namanya? Misalnya Nikita Mirzani gitu ya. Itu kan kenapa kok begitu ya? Karena dia punya asumsi yang berbeda. Gitu. Dilihat dari pola pikir dia, kenapa sampai muncul outcome itu ya, termasuk behaviors-nya dalam berkata, berpakaian, karena dia punya asumsi yang berbeda dengan kita. Jadi perilakunya, perkataannya, simbolisasi dalam bentuk pakaian macam-macam itu adalah cerminan dari asumsi yang dia yakini tentang sesuatu. That's culture. Ada yang kemudian kadang-kadang juga sesuatu yang menurut kita gitu ya, saking baiknya orang itu, asumsinya itu kok ya sebaik itu. Kadang kita dengar seperti itu. Misalnya apa? Misalnya dia punya temannya pinjam 10 juta, habis itu ditipu, dia dengar enggak, yo wis nek dudu rezekiku yo wis. Ada kadang-kadang gemes, mosok sih dikapusi wong itu kok gampang men gitu kan? Pasti. Iya. Padahal menurut kita, ya mestinya dikatakan, nggak tuh rezeki ini orang jatai ya wis. Ya. Ya. Ini apa? Karena asumsinya berbeda kan? Asumsinya berpakaian juga lah. Berpakaian paling gampang gitu. Kenapa ada orang yang pakaian minimalis? Kenapa ada orang pakaian? Itu kan asumsi yang berbeda. Konsep berpakaiannya berbeda kan? Yang satu untuk aurat, yang satu gunanya justru untuk agar sesuatu jadi menarik, gitu kan? Akhirnya apa? Outcome-nya, artefaknya berbeda. Gitu. Ini adalah model yang sering dipakai di dalam menjelaskan proses itu, gitu kan? Fungsinya apa di dalam organisasi? Satu sebagai identitas, ya kan? Kalau menunjukkan tentang nilai artefak itu orang jadi ngerti. Oh, organisasi itu adalah organisasi yang seperti ini. Jadi dia mendefinisikan sebagai who we are, siapa kita, gitu kan? Jadi menjadi identitasnya. Ya. Dan saya yakin saudara saya ini mengalami, oh kalau dengan si A itu misalnya kalau berpakaian seperti ini, kalau ngomong seperti ini, ya tinggal lakunya identitas dia kan? Ya. Kemudian yang kedua, kolektif komitmen itu menjadi komitmen bersama. Ya. Jadi semua orang akan menjadikan itu sebagai apa? Sebagai motivasi, gitu ya. Terutama kalau dia menjadi sesuatu yang penting dalam situasi, dalam lingkungan yang tidak pasti, gitu ya. Kemudian berikutnya menjadi apa? Social system stability, stabilitas sistem sosial, mereduce konflik. Jadi misalnya konflik and ambiguity ya sesuatu yang tidak jelas. Misalnya ada dua orang ribut, gitu kan ya. Kenapa dia mulainya begini-gini? Kemudian lihat, oh iya, Anda mestinya kan kode etik kita seperti ini, gitu kan. Kepastian itu perlu, maka organisasi perlu meng-create, gitu kan. Dan ketidakpastian itu selalu menimbulkan kekacauan. Nah, nanti erat kaitannya ketika kepastian standar itu sudah ada,
Kemudian bagaimana kepastian penegakannya yang kita kenal dengan enforcement-nya gitu ya. Di Indonesia kepastian aturan ada, kepastian penegakannya tidak ada. Itu menjadikan chaos. Coba kalau Anda di jalan. Di jalan itu siapa yang lebih kenceng ngomong kalau tabrakan atau apa gitu ya. Itu biasanya yang kemudian ini. Saya makanya kan kalau kayak gitu, kok kantor polisi saja saya bilang gitu kan. Tapi orang yang ngeyel ya iya kadang-kadang. Saya tuh di mobil mas selalu ada stick baseball itu ya. Iya, saya bawa dari jangan sampai. Iya. Kalau sesuatu orang yang nggak bisa diajak ngomong lagi dan kita harus melindungi diri juga, ya dipakai. Tapi pernah kau pakai Pak itu? Belum. Pakai pistol mainan aja. Kan pakai izin. Iya kan yang Pakai izin. Itu senjata tuh harus ada izin. Ada lagi. Mainan malah berbahaya banget nanti dia tahu. Kalau stick pistol kan lumayan kan ya, stick pistol kan lumayan. Segini kan 80 cm kan. Itu kan aluminium juga lumayan. Ya ini hanya ini aja ya. Misalnya saya beri sedikit share ketika di Australia ya. Australia itu standarnya jelas, penegakannya juga jelas dan semua orang paham. Kenapa? Saya sudah ngalami. Saya itu pernah nabrak mobil. Tapi yang saya tabrak dia minta maaf. Kenapa? Karena dia salah. Orang di sana itu kalau salah ditabrak, ya dia harus minta maaf dan bertanggung jawab. Dan semuanya ngerti gitu loh. Ya, jadi saya jalan lurus, gini kan, dia mau melok gini. Saya tabrak, gitu kan, kenceng banget. Tapi masih di dalam batas speeding. Di daerah itu daerah kita, kalau nggak salah 70 kilo, saya lari sekitar 65. Tapi kan kenceng berarti kan. Ya, begitu saya tabrak, dia akan shock. Orang itu langsung turun. Are you okay? Gitu kan. Do you need to go to hospital? Jadi dia nanya, Anda baik-baik saja, apa bisa bawa ke hospital? Saya minta maaf dulu, I'm sorry. Gitu. Mohon maaf, saya yang keliru. Gitu ya. Karena apa? Mindset saya nggak mungkin orang ini nyebrang gitu loh, kecepatannya segitu kan. Tabrak jedek, gitu kan. Mobil saya nggak bisa dipakai habis itu. Ya. Langsung minta maaf kalau dibawa ke rumah sakit, kalau rumah sakit saya antarkan, kalau apa saya telepon ambulan gitu ya. Terus kemudian ini insulin saya nanti apa biar datang untuk ngurusin mobil kamu. Gitu kan. Mobilnya setelah penuh, ini nggak bisa dipakai lagi, di write off, kemudian diganti harga pasarnya berapa. Ya. Harga pasarnya karena dulu saya belinya dengan temen lebih murah kok, tapi pas jual jadi lebih mahal karena harga pasar kan. Ya. Bahkan setelah itu saya untuk beli mobil dapat 2 mas. Untuk Ya. Ada hikmah. Iya, karena saat itu saya itu butuh tambahan mobil 1 karena istri saya juga sekolah, gitu. Pas nggak punya duit, mbak. Tapi ini kan usianya ini kan terlalu apa namanya ngerjainnya nemen gitu ya. Dapat jadi mobil 2 tapi harus pakai sok gitu kan. Aduh saya bilang gitu ya. Ini jelas der. Padahal orang sini, ini kan saya sudah belok duluan. Loh, nggak ada belok duluan itu kalau yang namanya di undang-undang lalu lintas sebenarnya juga begitu mas. Ketika ada lalu lintas seperti ini yang utama, dia nggak, ini harus ngalah. Sama dengan ketika orang dari luar dari gang, gitu ya. Itu harus traffic yang utama yang diutamakan, ini nggak boleh diganggu. Gitu kan, tapi karena traffic sedemikian padatnya, gitu ya. Nah, itu yang menjadikan masalah. Saya pertama kali pulang dari Australia mau keluarkan dari rumah itu nggak dapat jalan. Karena saya masih pakai mindset sana, nunggu sepi. Kayak kapan nih sepi nih gitu kan? Ya nggak sepi. Akhirnya apa? Maju dikit gitu kan sekarang kan? Harus kayaknya loh. Kalau di sini, iya kalau di sini kalah dulu nggak sampai banget. Tapi jangan coba kayak gitu ke negara-negara ini. Di sana filosofinya adalah defensive driving. Kalau sini kan offensive driving. Indonesia terkenal kalau di sana. Anda di situ apa di Australia kayak gitu itu seminggu bisa kena denda sekian kali, sekali denda $100, $200 gitu. Speeding kamera ada di mana-mana. Ya polisi nggak banyak, tapi kameranya terkelecek. Ya tahu-tahu surat tagihan datang ke rumah, Anda di jalan ini jam sekian melanggar ini, Anda di sini jam sekian melanggar ini, wes numpuk. Ya. Gitu. Karena itu jelas ya, maka mereduce konflik. Karena rule of game-nya jelas, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang boleh, ini tidak boleh. That's corporate culture. Menyangkut etika, ya,
Dan itu ada standarnya penegakannya. Ketika orang melanggar harus kena apa? Nah, problemnya adalah kalau itu sudah dibikin, standar penegakannya nggak ada. Ini yang jadi masalah. Indonesia itu sebagian besar itu. Ya kan? Sebagian besar itu. Jadi benar misalnya kayak KDM kemarin, udah sekarang kalau bayar pajak itu mau nggak punya KTP nggak apa-apa, bayar aja. Kenapa? Aturannya mestinya bayar pajak itu adalah pakai KTP atas nama yang di STNK itu kan. Tetapi kenyataannya itu bisa tidak pakai KTP kalau pakai orang dalam. Dan jadi tidak konsisten kan? Gampangannya itu pajak itu tidak harus pakai KTP, boleh tidak pakai KTP kalau pakai orang dalam, gitu kan orang lebih kan? Akhirnya ya sudah, berarti kan kepolisian itu mengizinkan orang pajak tidak pakai KTP kan? Akhirnya Pak dicabut aja aturannya karena itu nggak jelas, gitu kan? Misalnya contoh itu apa? Itu uncertainty, ketidakpastian, padahal di level operasional. Ya itu dimasukkan situ. Nah nanti sama. Kalau misalnya orang atau karyawan melakukan apa yang itu melanggar, maka harus apa? Harus ada jelas di situ itu, gitu kan? Nah, yang paling penting adalah sense making mechanism. Jadi itu menjadi bahasa saya menjadi semacam kayak automatic devices, jadi kayak alat untuk kemudian merespon otomatis gitu loh. Misalnya gampang ya, kalau orang itu kaget, ya, itu nanti responnya itu akan menunjukkan yang berbeda. Ada yang astagfirullah, ada yang kemudian dengan mengumpat, ada yang itu sebenarnya adalah sesuatu yang original dari dalam, itu genuine gitu. Ya begitu kaget gitu ya. Nah, ada yang astagfirullah, foto yang ada yang itu sebenarnya adalah contoh paling sederhana. Kenapa? Assumption dia kayak begitu. Nggak mungkin kan kalau asumsi Anda itu misalnya bersihan kemudian begitu pakai langsung keluar binatang nggak mungkin kan? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih gambarannya skin tadi dalam memformulasikan 3 level tadi itu. Ya, 3 level asumsi, nilai sama artefaks. Oke, ya. Nah ini ya. Jadi ini tadi yang kita fungsi dari culture tadi, posisinya apa? Dia adalah satu sebagai identity, kemudian collective commitment, kemudian menjadi sebuah stabilizer dari sistem sosial, dan juga dia menjadi sense making devices ya. Saya lebih senang mengatakan automatic devices ya. Jadi harapannya apa? Suara organisasi itu ngerti kalau ini nggak boleh, ini boleh melihat sesuatu langsung merespon, gitu kan? Oke, ini adalah bagaimana individu itu melakukan adopsi budaya, gitu ya. Ada 2 dimensi budaya, yaitu cultural breadth, how white employee understand culture, seberapa luasnya. Kemudian cultural embeddedness, how deep they internalize. Kemudian antara paham, ya kan? Dan kemudian ada internalisasi. Kan ada orang itu ngerti, tapi tidak masuk. Just knowledge. Tapi kalau internalisasi itu kemudian menjadi bagian dari kehidupan dia. Itu kan. Maka tipe-tipe itu muncullah beberapa, misalnya apa? Ya, integrated cultural broken, ya, hybrid ya. Jadi pemahamannya tinggi sama high embeddedness apa? Dia ngerti scope-nya dan dia kemudian menggunakannya. Artinya apa? Dia tahu dan itu kemudian diresapi, diyakininya sebagai sesuatu. Maka itu yang ideal. Ya. Dan itu ideal menjadi apa? Change agent, yaitu agen-agen perubahan. Nah, yang juga kemudian yang lain, penyimpangan yang lain itu adalah ya high embeddedness tapi low breadth. Apa? Dia itu ya, melakukan internalisasi, tetapi dia tidak ngerti skopnya, artinya keluasan atau kemudian bahasa sederhananya ini orang ngerti dasarnya, orang ngerti ilmu nih, gitu kan ya. Tetapi dia mempraktekkan. Contohnya apa? Sholat nggak? Sholat itu gimana? Sholat nih, sholat. Ya, itu adalah loyal but limited innovation. Dia loyal pada organisasi, tapi inovasinya apa? Rendah. Kenapa? Karena keluasannya tadi dia nggak ngerti bahwa ini sebenarnya boleh lo melakukan ini loh boleh gitu kan. Inovasi nggak ada.
ya. Atau kemudian cultural outsider, ya. Dua-duanya itu nggak masuk. Ini paling berbahaya. Nggak ada engagement, nggak ada nggak ada terikatan sama orang UI, tapi nggak kayak merasa orang UI. Itu disengagement. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tentang sesuatu yang diyakini UI dan tidak ada proses internalisasi tentang values atau nilai tadi itu. Sehingga apa? Ya dia kayak orang asing di sini. Padahal dia orang UI. Tapi dia tidak ngerti how to be UI people, gitu ya. Dan itu tidak ada internalisasi. Akibatnya apa? Ya kayak orang lain gitu. Nah, mungkin nggak seperti itu, sangat mungkin. Misalnya orang bekerja di Astra, gitu kan ya. Dia nggak ngerti tentang Astra dan tidak ada internalisasi Astra. Ya dia pokoknya ya kayak nggak ada ikatan apa-apa gitu kan. Nah ini. Atau yang berikutnya gitu ya, bisa hybrid low embedded. Jadi dia ngerti banyak, tetapi kemudian yang terinternalisasi sedikit. Apa bahasanya adalah knowledgeable but detached. Apa itu? Omong dua. Ya. Wah, ngomong ketuprus tapi nggak ada perilakunya beda dengan yang ngomong. Kenapa? Hanya ngomong tapi tidak kemudian diresapi. Nah, yang ideal apa? Yang pertama, gitu kan? Kenapa? Karena kita pengen orang itu ngerti dan kemudian ada internalisasi. Ini yang boleh, tidak boleh, ini yang sopan, tidak sopan, ini yang kemudian diyakini organisasi, maka itu yang kemudian dia ngerti tentang skopnya dan kemudian dia juga bisa menginternalisasi di dalam dirinya. Artinya apa? Ada keseiyakataan antara apa yang diyakini, apa yang diucapkan, apa yang diperbuatkan. Ini yang ideal dalam konteks model tadi ya. Nah, model ini penting ya. Nanti mau ngomong change management, talent segmentation gitu ya, leadership dan sebagainya. Artinya apa? Kalau saudara bisa memetakan orang organisasi ini yang seperti apa atau dominasinya di mana, ya, yang paling dominan seperti apa, ya. Misalnya katakanlah, kalau ini kan paling berbahaya nih, Bu. Ya, ini yang paling berbahaya nih. Kenapa? Karena kalau kita kemudian sebagian besar adalah mana tadi? Kok jadi hilang satu ya? Oh ini sorry, place of engagement ya. Kalau orang itu kemudian sudah nggak ngerti, nggak ada internalisasi, nggak ada ikatan apa-apa dengan organisasi. Padahal tadi fungsinya apa? Untuk identitas. Artinya apa? Dia orang UI, tetapi tidak bisa mencerminkan orang UI, kan berbahaya. Bahkan kalau kemudian opposite identity, identitas yang sebaliknya, gitu ya. Saya masih ingat tahun 9 berapa ya? Saya bersama teman-teman di sini itu saat itu menggagas konsep tentang perubahan budaya di UI dalam hal atribut, gitu ya. Dulu Mbak, kami ini ketika kuliah di tahun 88, mahasiswa UI itu sama Fakultas Hukum itu etalase catwalk-nya UI. Terutama cewek-ceweknya itu terkenal gitu ya, berpakaian bebas gitu ya. Sekitar tahun 90 berapa, 3 atau berapa, kami bikin konsep dari sini ya, termasuk tentang kaitannya dengan pakaian gitu kan ya. Bagian dari untuk merubah itu maka dimulai dari dosen dulu gitu kan, bertahap gitu ya. Tapi Pak Rektor saya itu Pak Zaini Dahlan, Prof Zaini itu mau niat baik kok ditunda-tunda, mbok wis sekalian. Jadi mulai dari dosen, mahasiswa dibalukan kemudian harus berpakaian sesuai dengan standar yang sekarang ini. Wah, dosen-dosen putri itu ini goro-goro ini, ya. Ya, protes lah semua. Oh dulu kalau saya lihat dosen-dosen kita tahun 90-an masih ya, 90 sekian sudah mulai. Oh iya modis-modis mas. Ya. Jadi begitu ada sesuatu asumsi baru bahwa berpakaian itu bagian dari menutup aurat yang harus ditegakkan di institusi Islam gitu kan ya, dan itu merupakan menunjukkan sebagai simbolisasi dari keyakinan UI sebagai organisasi Islam gitu ya. Wah itu tantangannya luar biasa, gitu ya. Nah, aku jawab apa? Loh, kita ini cuma mengusulkan yang mengesahkan itu Pak Rektor, kita bilang gitu kan, ya itu Pak Rektor. Padahal kita juga bertahan, malah mahasiswa malah pada nggak protes. Dosen-dosen putri yang banyak saat itu, ikut ya, nggak apa-apa, kan selalu perubahan itu selalu seperti itu.
Tetapi ketika kita mulai saat itu kan skenario itu nggak, jangan langsung Pak. Jadi mulai ada penjelasan dulu, pemahamannya biar oke gitu kan ya. Habis itu ada internalisasi, baru kemudian diimplementasikan. Ya, Pak Zaini sudah biayanya sepuh, dia kiai toh. Apa iki Mas? Ya, nggak usah ditunda, langsung dibikinkan. Kita yang teladan, di lapangan, gitu kan? Ya, jadi kalau kita kategorikan gitu ya, yang kita kategorikan, ini yang kita harapkan ini. Ya, integrated, antara apa? Cultural bridge-nya sama cultural embeddedness-nya, melekatnya sama pemahamannya itu seimbang gitu kan di sini ini. Ini yang paling kita hindari nih, cultural outsider. Kenapa? Dia anggota organisasi, tapi dia kemudian sama sekali tidak yakin dengan, tidak paham dengan budayanya, dan kemudian tidak ada ikatan dengan budaya tersebut. Ini yang kemudian menjadi berbahaya. Jadi Q3 itu adalah yang paling berbahaya. Q4 itu adalah orang yang ngerti tetapi tidak menghayati. Jadi ndobos lah. Ya. Sementara yang kedua itu adalah orang yang mempraktekkan tetapi kemudian nggak punya pengetahuan. Ini banyak contohnya lah, mohon maaf ya, orang-orang bisa, orang kamu yang praktek agama ya. Ketika ditanya, dia nggak punya dasar, nggak ngerti kenapa sholat, kenapa yang begini, kenapa begitu gitu ya. Gampangnya yang sederhana misalnya, kenapa seringkali terjadi adu argumentasi yang tidak jelas. Misalnya yang satu pakai doa kulon, yang satu tidak. Pada ngerti nih, namanya ribut. Padahal yang sudah tahu itu nggak perlu diributin, gitu kan? Oh, pakai doa kulon dasarnya ini, yang tidak pakai dasarnya ini, dua-duanya boleh, selesai. Ya, paling susah itu kan kalau berdebat dengan orang yang tidak ngerti. Sini apa kayak nah, ini multiple culture. Apanya? Yang mana? Yang barusan Bapak jelasin. Iya. Kan berarti asumsinya berbeda dong. Ya. Kalau untuk jadi pemimpin tingkat manajerial itu bahaya nggak? Loh kan kita sudah bikin, kemudian kita sudah bikin sudah bikin konsensusnya dulu. Jadi sudah ada standar yang disepakati oleh organisasi. Ya, itu yang kita pakai. Ya. Jadi munculnya kode etik ya, code of conduct, dari panduan-panduan itulah kemudian dimaksud dengan budaya organisasi. Formulasinya jelas, gitu. Nah, jadi kalau belum ada panduan, kita bikin bingung. Justru creating corporate culture ini menjadikan panduannya itu jelas. Yang boleh mana, yang tidak boleh mana, ya. Yang katakanlah, yo gampangnya halal, yang disini haram, yang ini jelas gitu kan. Tidak ada lagi sebuah keraguan-keraguan. Ya, ini penting sehingga semua orang ngerti gitu. Nah, sebagai leader ya lebih enak lagi kan. Cuma memang proses untuk mencapai kesepakatan itu atau mencapai sebuah nilai yang disepakati bersama itu gampang nggak? Enggak, memang. Ya, memang enggak. Nah, tetapi sebenarnya organisasi itu ketika berdiri itu sudah ada founding fathers yang punya prinsip-prinsip tertentu, itu kan, itu kemudian berlanjut dilakukan penyesuaian. Nah ini Mbak ya, dalam setiap perubahan, dalam setiap sesuatu yang baru, pasti akan kita temukan yang namanya resistance to change. Apa itu? Bertahan, tidak mau berubah, ya. Dan ini jumlahnya banyak, yang kayak gini ini. Apa sih yang dimaksud? Any thought, emotion, or behavior that oppose change, yang dia kemudian tidak setuju dengan itu. Ya biasanya orang mengatakan sebagai orang-orang yang pro status quo. Pro status quo. Ya, pro status quo. Orang yang pengennya tidak, yuk, karena sepeda orang ini kenapa harus berubah, gitu kan? Nah, ini kaitannya dengan apa? Relevansinya dengan sustainable corporate culture. Saya menggunakan istilah, kalau konvensional culture, ya konvensional corporate culture kemudian dirubah ke sustainable corporate culture, ada nggak orang yang kemudian resisten? Oh pasti ada. Biasanya asumsi yang paling banyak menjadikan mereka resisten itu apa? Mereka tidak yakin tentang konsepsi bahwa
ya, orientasi kepada lingkungan, orientasi kepada sosial, itu justru akan menambah kekuatan dari orientasi bisnisnya. Itu yang kemudian belum semua orang yakin, gitu kan? Tapi kalau itu yakin, maka creating new cultures, ya, sustainable culture tadi tidak akan menimbulkan adanya resistensi. Tapi memang secara prinsip apapun itu kalau baru pasti orang cenderung menolak apapun itu. Kenapa? Karena orang itu sudah nyaman dengan yang sudah ada. Ya. Nah, secara umum biasanya yang lebih muda ini adalah pro perubahan. Orang-orang yang lebih tua cenderung pro status quo. Kenapa? Karena memang proses evolutifnya seperti itu. Saya ini juga sudah mulai ada penyakit kayak begitu karena sudah mau menjelang 60 kan. Iya, faktornya karena apa? Siklus kehidupan orang itu kan semakin lama gitu ya, semakin kemudian dia tidak ingin susah untuk melakukan adaptasi baru lagi. Ya, maka kemudian mindsetnya dalam konteks organisasi harus kita jelaskan kepada semua orang bahwa orang itu dianggap produktif ketika masih bekerja, sehingga orang tidak ada alasan saya sudah tua. Belum, kalau belum pensiun itu belum tua, sehingga mindsetnya apa? Harus ngikutin perubahan meskipun kecepatan perubahannya tidak secepat yang lebih muda, ya, minimal dia tidak resisten. Apalagi kalau kemudian melawan, ini yang berbahaya dari organisasi. Ya. Nah, Anda ini kan belum terbukti, kan masih muda, perubahan itu wajar. Pertanyaannya adalah kalau 20-30 tahun lagi, Anda jadi pro status quo atau tetap pro perubahan? Jadi kalau anak muda itu pro perubahan wajar, normal. Justru tidak normal kalau tidak pro perubahan. Jangan kok diajak berubah susah, itu penyakitan. Itu nggak normal. Anak muda itu harus yang paling antusias ketika diajak berubah. Biasanya lebih baik ya. Nek diajak berubah kok angel, itu orang nggak normal, anak muda nggak normal. Iya, diajak berubah susah. Tapi kalau orang tua mulai sudah diajak berubah, itu sebuah kenormalan. Nah, kalau orang tua kok pro perubahan itu tidak, itu abnormal tapi positif. Ya, tidak normal. Kan masih banyak beberapa kita lihat orang-orang yang sudah, tapi tetap pro perubahannya luar biasa. Tapi apa itu karena ada ketakutan tertentu gitu? Enggak, siklus saja, Mbak. Siklus kehidupan. Misalnya contoh yang paling sederhana gitu ya. Kayak saya. Ya. Siklus kehidupan saya itu sudah sampai pada fase apa? Anak-anak saya sudah gede, anak-anak sudah bekerja, gitu ya. Kemudian apa? Saya tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mereka. Pasti kan mindsetnya jadi berubah, Mas. Iya. Iya. Orientasi tentang uang sudah berubah, orientasi sudah mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Dan itu alamiah kayak gitu. Ya. Jadi kan motivasi orang untuk melakukan sesuatu ada dorongan kan ya. Ketika dorongan itu sudah mulai menurun, maka motivasinya juga mulai turun. Kan? Iya kan? Sama dengan misalnya saya itu sejak muda kan hobi otomotif gitu ya, motor macam-macam gitu ya. Itu kalau zaman dulu nyetir itu mas, ya bisa kemanjang. Sekarang ini di tol itu asal sudah 120 udah takut turun lagi jadi 100 gitu. Kenapa? Respon ini nggak seresponsif dulu. Ya dulu itu cepat, sekarang ini nggak melambat kan, sudah pasti melambat. Kaget lebih kayak apa? Cepat lebih kaget itu. Maka kemudian harus sadar diri ya. Ya makanya kalau sudah disupiri anak saya itu ya rada wedi kan ya. Ya ini 140 santai aja, waduh kan. Nomburi meremnya tinggal turun dia aja. Banyak yang nggak sadar kalau dia udah tua gitu. Apanya? Maksudnya? Iya. Kalau dia nggak sadar dalam makna positif bagus, Mbak. Tadi ya, dia tetap pro perubahan kenceng itu bagus sih. Ya, cuma energinya tetap aja nggak bisa seperti anak-anak muda. Jadi dalam organisasi itu misalnya gitu ya, ketika orang sudah pada sampai stage itu, minimal dia tidak mengganggu. Ya, saya masih ingat persis ketika statementnya ayahandanya Mas Anies itu ya, Pak Rashid Baswedan gitu. Ketika kita saat itu melakukan perubahan besar-besaran dalam organisasi, dia hanya berkata begini,
saya sudah tua, saya tidak bisa ikut perubahan ini, ya. Tetapi saya hanya bisa mendoakan semoga lancar. Saya hanya melakukan sepanjang yang bisa saya lakukan karena kondisi saya sudah. Ya, mendoakan, saya melakukan yang saya lakukan. Suportif, dia tidak melakukan perubahan. Panggilan jelas, jangan pulang dulu gitu. Kalau kamu ngobrol terus gitu. Ya. Nah ini ya, responnya macam-macam ya. Type of respon itu menyangkut komitmen, menyangkut compliance ya. Kemudian resistensi, ini yang paling banyak yang resisten itu ya. Jadi bisa aja responnya itu apa? Tidak komitmen kepada yang dirubah tadi itu ya. Orang Jawa itu gigi ora kepanggih. Iya tapi tidak melakukan, itu kan banyak. Kayak kita lah, saya waktu masih muda kan juga gitu sama orang tua itu, lagi gini orang lakoni. Anda juga paling sudah pernah kan? Sering loh. Iya tapi tidak gitu kan? Ya. Atau memenuhi tetapi ya sekedar saja. Kan beda antara compliance gitu. Compliance itu pokoknya sekedar memenuhi. Bahasanya itu menggugurkan kewajiban. Gitu ya. Sama dengan sehari-hari kita. Jangan-jangan sholat kita itu selama ini just for compliance. Yang penting gugur kewajibannya. Sholat ya serambung gitu. Karena beda mas. Kalau nggak just compliant gitu ya, Anda pasti sholatnya itu lebih khusyuk, lebih sudah banyak cepat membelas gitu kan. Sudah sholat sudah. Pernah kita pernah lah. Ya itu cara ngurangnya gimana Pak? Apa ya? Biar iya aja gitu. Misalnya tentang pemahaman tadi loh mas. Ketika kita ini kemudian pemahamannya, understandingnya itu makin tinggi, maka kemudian di saat itu akan diikuti dengan apa kepercayaan terhadap itu kemudian melahirkan sebuah pensikapan kita. Jadi semakin paham terhadap sesuatu itu biasanya akan diikuti dengan semakin yakinnya terhadap sesuatu tadi itu. Ya biasanya juga ada juga kaitannya dengan perjalanan hidup dan usia juga. Yang paling gampang menyadarkan apa? Ingat mati wes mas. Cuman asumsinya orang kan saya masih muda. Iya kan? Betul nggak? Iya. Nah, itu yang kemudian menarik kan? Gitu kan? Padahal mati itu ya di kandungan ya oke, baru lahir ya oke, muda ya oke ya. Adik saya sudah ada yang meninggal gitu kan ketika SMA. Ya. Tapi kami juga masih punya keluarga yang usianya 9 bulan masih hidup. Ya. Nah itu ya. Saya kira itu penting gitu ya. Nah, jadi komitmen itu ya. Kalau kita pengennya apa ya komitmen, semua orang kalau punya komitmen ada perubahan komitmen ya. Tapi 3 kelompok itu pasti ada yang komitmennya tinggi ngikutin dan betul-betul suportif. Yang kedua adalah sekedar memenuhi. Salah enggak ya? Enggak, cuma itu belum sampai ke hati gitu ya. Yang paling berbahaya resisten, dia tidak mau melakukan, yang menjadi perlawanan gitu ya. Konsekuensinya apa? Ya ada turnover, ada yang kemudian kehilangan competitiveness-nya, ada yang merasa tidak puas, itu wajar. Ya. Kenapa orang resisten? Itu salah satunya adalah seringkali itu dia tidak melihat bahwa dengan perubahan itu akan menjadi lebih baik dan juga punya benefit pada dirinya. Maka disitulah komunikasi organisasi itu menjadi penting gitu ya, bahwa ketika orang itu tidak berubah ya, bahwa kalau dia berubah akan mendapatkan benefit yang lebih gitu kan. Hanya kemudian memang resisten itu tidak terlalu negatif. Kenapa? Karena bisa jadi sebenarnya itu tidak mulai, cuman belum ngerti komunikasinya gitu ya, atau kemudian kompatibilitas culture-nya itu nggak relevan atau nggak cocok misalnya gitu ya. Jadi dalam konteks perubahan itu salah satu kunci yang paling penting kan apa? Communication. Ya, orang itu kalau ngerti bahwa dengan berubah dia akan lebih baik, dengan berubah dia akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak, orang itu antusiastik. Contoh paling sederhana.
Ini nanti kalau kita rubah kemudian akan berdampak kepada peningkatan gaji saudara. Nah, itu semangat banget emang pekerja. Iya kan? Nah, gitu. Jadi ketika terjadi resistensi, organisasi akan melakukan assessment ulang. Apa ada yang kemungkinan satu adalah misalnya formulasi dari budaya tadi itu adalah tidak lain dengan orientasi organisasi, tujuan organisasi, strategi organisasi, jangan-jangan nggak alignment gitu ya. Artinya apa? Nggak relevan. Contoh paling ekstrim misalnya. Anda bekerja dengan budaya, dengan strategi cost leadership. Oke? Cost leadership itu cirinya apa? Bagaimana perusahaan itu mampu menghasilkan produk baik barang ataupun jasa dengan biaya yang seminimal mungkin, artinya menjual semurah mungkin dalam artinya. Berarti budaya yang harus kita ciptakan apa? Efisiensi kan. Anda menciptakan budaya apa? Inovasi misalnya. Inovasi itu bagus nggak? Bagus. Cuma tidak match dengan orientasi strategi kita kan. Nah, yang namanya inovasi itu ya creativity, innovation itu cocok bagi strategi yang sifatnya adalah bukan cost leadership tapi diferensiasi. Gitu kan? Lebih match. Artinya apa? Anda meng-create sebuah culture yang nggak relevan dengan strategi sehingga kemungkinan terjadi penolakannya adalah tinggi. Maka tadi kaitannya dengan membangun kesepakatan, pemahaman yang relevan dengan orientasi organisasi. Ya, makanya kan kalau bisnis itu strateginya berbeda akan menimbulkan culture. Saya kasih contoh yang agak ekstrim. Kalau Anda yang kenal dengan rumah sakit Hidayatullah dekat Taxi Square sana, ya, Tunggularjo toh, ya daerah sana. Itu sampai bandingkan dengan JIH. Culture-nya dari utara ke selatan. Kenapa? JIH itu pakai strateginya itu adalah strategi diferensiasi, bahkan nggak kalau fokus belum lah ya. Sementara sana itu pasti leadership. Karakter pasiennya beda nggak? Beda. Sama-sama cerewet nggak? Sama, cuma yang dicerewetinnya berbeda. Pasien JIH itu cerewetnya apa? Ini kok pelayanannya lambat, ini kok kotor, ini kok itu, menyangkut service-nya. Karena dia menghendaki quality of service. Tapi dia cerewet soal bayar enggak? Duit enggak cerewet, tapi layanan cerewetnya setengah mati. Itu wajar, itu karakter konsumen dari ya organisasi bisnis yang mengenerate produk berupa high quality kan. Tapi kalau saudara ke rumah sakit yang berharga murah, yang ditanyain, yang dicerewetin ke keluarga konsumen tiap hari apa mas? Hari ini bill saya berapa? Tiap hari tanya, kenapa? Kaitannya dengan biaya. Ya kan? Dan dia itu relatif bisa menerima layanan gitu ya. Ketika tidak sampai pada level yang sangat bagus, kenapa? Dia menyadari ini murah. Dia sadar itu. Maka perawatnya juga dikasih. Dia udah, saya kemudian menjadi salah satu tenaga pengajar di JIA Academy. Saya katakan, you itu akan melayani konsumen yang private soal layanan. Maka Anda nggak boleh bosan. Anda harus tetap menjawab, Anda harus tetap senyum. Kenapa? Karena orang-orang ini enggak saya ngeluarin duit, dan duit itu bagian dari kesejahteraan saudara. Kalau Anda ingin sejahtera jadi karyawan JIA, Anda harus tetap setiap hari mendengar pembelaan para pasien ataupun keluarga dengan senang hati. Susah Bapak, ya memang susah saya bilang. Tapi dengan begitu, maka kemudian kesejahteraan saudara itu akan menjadi lebih baik ketika organisasi ini tumbuh dan berkembang. Tetapi kalau saudara di rumah sakit yang satunya tadi, gitu ya, saudara harus tetap sabar menjelaskan tentang ini kok mahal, ini kok iya. Ya, saudara harus jelaskan. Padahal mungkin sudah tidak mahal. Ya. Dua culture yang berbeda akibat dari tuntutan strategi yang berbeda. Sama kalau kita lihat sustainable culture tadi. Yang satu tuntutannya lainnya kepada bisnis, yang satunya adanya keseimbangan antara tiga orientasi. Maka creating culture-nya juga berbeda kan. Yang susah itu apa? Ketika organisasi belum percaya tentang sustainable itu menjadi sesuatu yang kemudian bernilai. Ya, itu maka susah sekali kalau seperti itu. Gitu kan.
Nah ini yang hitam ini kan yang resisten ini kan ya. Nah compliant itu lumayan lah ya. Melu praketan jadi gue supaya orang jadi anut-anut rebuke, anut itu asal ikut. Kalau ditanya kenapa itu ya sembuh pokoknya kon gini ya. Pokoknya kon sehari 5 waktu ya sholat gitu aja. Kon bayar zakat ya zakat, kon poso ya poso. Jarang gitu. Kenapa poso? Lo kan wajib memang. Terus gitu kok jalan. Kenapa diwajibkan? Enggak ada ya, enggak ada pengetahuan itu. Lumayan lah kan daripada yang tidak puasa gitu kan. Yang paling bagus yang komitmen itu. Ya, apa fully support ya bahasanya tuh samik namanya gitu kan, yes we will gitu kan, enak kan, enthusiastic gitu. Tapi sekali lagi tidak mungkin saudara punya orang yang yes I can, yes I will ya, yes I do ketika dia tidak yakin bahwa that's the best for us. Maka lagi-lagi role of organization to ensure the member, untuk meyakinkan anggota organisasi itu menjadi kata kunci. Resistensi kan lebih sering terjadi di orang yang udah menjalankan silat. Sedangkan kan kalau anak muda itu suka perubahan. Perubahan kan bagus. Kenapa nggak di tingkat kepemimpinan itu anak muda aja? Ya katakanlah posisi pemimpin gitu Pak. Ya, jadi begini, di dalam konteks perubahan organisasi itu tidak hanya menyangkut persoalan kecepatan, tetapi juga yang kita perlukan adalah stability-nya, ya, stabilitas organisasi, kemudian pemahaman tentang siklus kehidupan organisasi sebelumnya. Ya, itu yang kemudian biasanya yang lebih muda itu belum punya. Yang paling bagus apa? Komposisinya ada yang senior, ada yang kemudian menengah, ada yang junior. Sebagai sebuah tim perubahan. Gitu. Itu yang paling bagus. Ya. Misalnya, ketika organisasi itu dia tidak paham tentang historical konteksnya, berbahaya juga. Kenapa? Organisasi ini bisa tercerabut dari akar muasalnya, gitu kan? Contoh UI gitu. UI itu sekarang banyak yang muda-muda yang sangat progresif, tetapi seringkali progresivitas dia itu seringkali keluar dari akar rumputnya UI, ya kan? Apa inovasi pembelajaran? Begitu kita tanyakan, Anda ingat nggak bahwa UI ini dibentuk untuk mengintegrasikan antara ilmu dan agama? Inovasi saudara itu adalah oke dalam hal pembelajaran, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan Islamic values itu masuk di situ. Nah, yang biasanya sebagai value keepers atau penjaga-penjaga nilai itu adalah mereka yang cenderung lebih senior. Ya. Tugas saya sudah mulai memerankan tugas pada itu kepada adik-adik yang lebih muda ini ya. Bagus dari si pergerakannya. Hanya saya ingatkan, jangan lupa gitu ya. Ini UII. Iya. Dan itu wajar juga. Mereka adalah newcomers, ya, pendatang-pendatang baru di sini ini. Ya, maka kemudian kita usulkan rektorat begitu ada masuk dosen baru genjot dulu tentang UI-annya. Tapi kan tidak mudah. Nah, salah satu juga dulu kita usulkan kalau ada kader-kader UI yang hebat, itu lebih bagus. Gitu kan. Misalnya yang paling kuat menjaga tradisi itu adalah fakultas hukum. Itu sebagian besar dosennya itu ya UI. Sehingga continuity-nya itu lebih mantap gitu ya. Nah di ekonomi ini kan nggak banyak yang sudah jadi dosen. Sulit mencari lawan kita untuk jadi dosen. Ya, gitu. Yang paling bagus apa Mbak? Ah, gitu kan. Saudara pernah nggak merasakan misalnya dengan orang tua gitu ya, berdebat gini, biasanya orang tua itu ya apa menuruti tapi dengan memberikan rambu gitu kan, yo nggak popo tapi ya ada ngono nih macam ngono gitu kan namanya. Sebenarnya mau kan boleh tapi jangan dilupain yang ini. Itu bukan dalam rangka untuk menghambat tapi dalam rangka untuk memberikan sebuah bahwa ketika Anda lari itu jangan sampai kemudian melupakan yang esensial juga gitu. Misalnya seperti itu Mbak. Nah, jadi ada kesinambungan di dalam organisasi.
organisasi. Gitu. Kenapa? Enggak, Pak. Hampir salah kelas tadi. Oh, ini SS3. Oh. Ya. Oke, ini adalah kemudian kaitan tadi ya. Apakah dengan culture itu akan berdampak kepada firm performance? Kalau tadi ya, kalau creating culture-nya itu fit atau sesuai atau align dengan tadi ya, menyangkut visi, misi, tujuan dan tadi itu, maka kemudian itu akan mensupport pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Gitu kan. Tetapi kalau ada misalignment, maka bukannya performa yang naik justru akan turun. Maka di sini formulasi dari strategi itu luar biasa penting. Ya. Merumuskan itu tidak mudah. Ya. Saya dulu pernah terlibat di beberapa ketika jadi konsultan. Gitu ya. Misalnya saat pertama kali didirikan yang namanya komisi yudisial. Jadi, ya. Itu dulu pertama kali terbentuk, visinya itu orang berdepartemen manapun gitu ya, nggak jelas identitas organisasi. Ya, kita datang di sana sebagai konsultan, kemudian diminta untuk membantu membuat budaya organisasi dari komisi yudisial. Yang terpenting apa saat itu? Satu, bahwa semua orang di sini harus sudah merasa bahwa dia adalah komisi yudisial. Kalau masih ada dia karyawan departemen A yang ditempatkan di komisi yudisial, Anda harus memilih, Anda mesti di sini atau Anda mau balik. Ya kan? Karena nggak mungkin saudara masih di dua kaki menghendaki adanya value nilai yang kemudian totally di sini, nggak bisa. Ya, itu yang kemudian harus dipahami. Maka kemudian saat itu langsung siapa yang mau bertahan tetap pindah di sini, kemudian diproses. Siapa yang mau balik kita kembalikan. Itu langkah pertama kali. Habis itu kalau baru kemudian kita turunkan komisi yudisial itu tujuannya apa, anunya apa, itu kemudian baru diturunkan ke dalam sebuah code of conduct-nya. Ini. Dan itu ya pekerjaan itu lama. Maka di situ gitu ya, variabel-variabel kuncinya ya flexibility, flexibility oriented culture, culture yang tetap, culture kan tidak statis ya tadi ya, tetap ada flexibility, ya, perubahan-perubahan. Kenapa? Karena komponen organisasi yang lain juga berubah. Bahkan strategi pun ada penyesuaian-penyesuaian kan, maka culture juga harus disesuaikan. Biar apa? Biar tetap fit, gitu ya, biar tetap cocok gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, kalau itu kemudian terjadi kesesuaian terus ya, terutama kaitannya dengan kita ngomong tentang sustainable gitu ya, bahwa variabel-variabel bisnis, variabel lingkungan, variabel sosial gitu ya, itu kemudian menjadi satu kesatuan, maka sebenarnya performa organisasi itu kemudian bukan tidak terganggu. Kenapa? Karena tiga performa tadi dapat, bisnis dapat, lingkungan dapat, people-nya dapat. Ya. Cuma sekali lagi ini pun juga dipengaruhi oleh environment bisnisnya, ya kan, supporting system dari makro sistem yang ada. Seringkali ya hambatan yang muncul di Indonesia itu apa? Support sistemnya belum ke arah sana. Ada organisasi yang sudah baik, tetapi kemudian dianggap sama dengan yang tidak baik, ya kan? Yang environmental friendly, ya dianggap sama dengan yang tidak environmental friendly. Ini makro sistem yang kemudian seringkali menjadikan perusahaan itu pada dilematis di situ. Ya, kami pernah melakukan penelitian, gitu ya, di Kalimantan saat itu, gitu ya. Salah satu CEO-nya itu mengeluh, waduh Pak, kami ini ya sangat taat mengenai pelestarian lingkungan. Setiap kami menebang satu pohon, kami lakukan ini. Akibatnya apa Pak? Ya ada implikasi biaya. Nah, ada perusahaan sebelah gitu ya, itu jelek Pak, maka kemudian HPP-nya jadi lebih rendah. Sehingga dalam konteks HPP-nya kami kalah, gitu kan ya. Kalaupun kami harus bersaing, akibatnya risikonya apa? Kami menurunkan margin. Gitu kan. Nah, ini yang seperti ini kalau kemudian makro sistem tidak membackup gitu ya, entah itu dari governance, entah itu dari society, masyarakat gitu ya, ya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya apa? Edukasi konsumen itu penting nggak? Oh, penting banget. Ya, jadi edukasi bahwa ada perusahaan yang baik, ada yang tidak, itu penting.
ada perusahaan yang memberikan reward, ada perusahaan yang memberikan penalti, itu penting gitu ya. Penalti konsumen itu kan sederhana saja toh. Tidak usah membeli produk itu, ganti beli produk yang lain, selesai. Itu hukuman. Nah, ini perlu gitu ya. Perlu, artinya bahwa itu tidak berdiri sendiri. Jadi sistem ini harus bekerja gitu kan. Ini adalah role of leaders gitu, dalam cultural change. Signifikan nggak? Yes. Ya. Role of leader itu signifikan. Kenapa? Karena organisasi itu pada dasarnya penggeraknya di level leaders kan. Ya. Kalau kita ketemu dengan leader-leader yang pro perubahan, maka kemudian cultural change akan jalan terus. Bahkan sebenarnya, gitu ya, organisasi ini adalah memerlukan perubahan yang terus-menerus. Ini yang kita kenal dengan continuous improvement, never ending change. Jawabannya sederhana, kenapa harus berubah terus? Lingkungan bisnis tidak pernah berhenti berubah. Ya. Nah, ini yang penting. Misalnya, perubahan menyangkut orientasi lingkungan sosial mungkin belum sekuat di Eropa. Ya, tapi dorongan publik untuk kemudian misalnya menjadikan misalnya ada dorongan pemerintah harus mengeluarkan indeks perusahaan, ada yang green, ada yang zero, ada yang red misalnya gitu ya. Green itu adalah ramah, zero itu di tengah-tengah, red itu tidak ramah. Ya, jadi punya semacam kayak akreditasi gitu ya. Perguruan tinggi aja akreditasi, ada unggul, ada macam-macam, perusahaan dibiarin bebas liar misalnya. Nah, atau kalau enggak ya tadi government ya, kemudian NGO ya. Nah, itu yang kemudian melakukan itu. Nah, dalam konteks internal organisasi ya, di sana ada banyak ataupun ada sangat ketergantungan kepada pemimpin untuk melakukan peran-peran sebagai agent of change atau menjadi komandannya dari agen perubahan dalam organisasi itu. Ya, tadi benar anak-anak muda bisa menjadi agent of change gitu ya. Tapi ya itu tadi seringkali harus ya. Saya punya cerita ketika baru lulus itu saya daftar di mana-mana nggak terima. Selalu gagal di tes psikologi. Ketakutan terbesar kamu. Ya, habis itu kemudian karena saat itu beda kasusnya. Habis itu saya kemudian diminta coba kamu temuin salah satu psikolognya yang bisa dipakai teman-teman masuk ke akad. Jadi saya ke sana langsung dites. Jawabannya simpel saja. Mantan aktivis ya mas ya? Iya. Jawabannya sederhana sekali. Sampai ini tidak memberontak. Ya apa? Pro perubahan, tetapi apa? Kalau menghendaki perubahan tapi cepat dan seringkali out of system. Itu yang ada dalam mindset kamu. Dan itu kalau kamu teruskan seumur hidup kamu tes tidak akan pernah keterima. Kenapa? Tidak ada organisasi yang mau menerima saudara meskipun kamu perubahan, tapi kemudian adalah kamu ini tidak peduli kalau harus perlu menabrak sistem, ya tabrak aja sistem. Gitu. Contohnya gimana Pak ini? Misalnya, ya, kita ingin melakukan perubahan, tapi kemudian contoh saja gini, aturan perusahaan misalnya mengatakan X, saya ingin Z, gitu ya. Harusnya kan dirubah dulu peraturannya perusahaannya, ada proses di situ, gitu ya. Baru kemudian dia diimplementasikan. Artinya apa? Ngikutin sistem. Jadi tidak hanya waton itu loh. Ya. Jadi sistem itu dilakukan perubahan, kemudian atau panduannya tadi ya, create new culture tadi baru kemudian diikutkan. Artinya apa? Perubahan itu sistematis gitu. Nah, saya itu dikatakan duluan tipe pokoknya nabrak, dar gitu kan. Ya. Habis itu di terapi gitu kan. Ini begitu. Habis itu saya tes semua keterima, Pak. Ya. Ketika sampai di sini itu saya ada 4 pilihan. Saya di BTN Pusat, di BPD sini, di BKKBN, sama di UI. Saya pilih di sini. Kenapa? Karena saya sadar kalau saya ini bukan orang yang gampang diatur. Saya senang diri gitu kan. Setelah jadi dosen nggak banyak diatur teman. Merdeka bebas kan. Kalau di perusahaan waktu ini kayaknya saya susah gitu kan ya. Jadi tipsnya buat kami nih. Wah. Oke, saya kira jam berapa ini? Masih ada waktu. Maksudnya jam berapa? Jam 6. 50 lah biasanya. Biasanya jam 17.32.
Oh, kita malam. Berarti ini ada yang salah dengan jadwal. Harusnya berarti jangan jam 6 selesainya. Ya. Oke, saya kira yang lain-lain nanti bisa yang penting saya kira tadi role of leader jelas gitu ya. Ini hanya meta nih. Nah ini, sekarang yang engagement-nya gitu ya. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang bagaimana melakukan proses perubahan culture gitu ya. Culture itu apa? Yang terutama adalah assumption-nya gitu ya. Kemudian bagaimana merubah, berarti merubah asumsi. Kalau kita ngomong sustainable itu adalah asumsi bisnis itu hanya berkaitan dengan profit, maka kemudian asumsi itu berubah antara profit, environment, lingkungan, dan juga society. Itu kemudian asumsi itu diyakini sebagai sesuatu values. Habis itu kemudian diturunkan ke dalam code of conduct dan culture-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat engagement. Engagement itu adalah apa nih? Bukan hanya keterlibatan, tapi keterikatan. Ya. Menjadi orang-orang itu terikat dengan new culture tadi. Apa itu sustainable culture tadi itu, gitu kan? Ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bahwa terjadi internalisasi. Kira-kira saudara tahu apa bisa melakukan internalisasi? Kata kuncinya apa? Anda yakin kan? Itu adalah yang terbaik, itu adalah yang paling benar, gitu kan? Baru kemudian internalisasi. Bisa nggak saudara sesuatu tidak yakin kemudian meresap? Nggak mungkin kan? Maka itu kemudian menjadi itu. Nah, di situ ada yang namanya konsep namanya leader member exchange theory. Ya. Jadi pertukaran antara pemimpin dengan bawahannya. Artinya apa? Di dalam proses perubahan tadi, kayak ada pertukaran antara pemimpin dengan anggotanya. Artinya apa? Bahwa leader engagement diikuti dengan employment engagement, kemudian performanya apa? Bahwa ada sebuah interaksi yang sama-sama antara pemimpin dengan bawahannya, gitu ya. Kemudian di situ ada exchange, ada pertukarannya apa? Pertukarannya adalah bahwa ketika member berubah, maka kemudian leaders itu mampu memberikan pertukaran yang itu adalah sama-sama bernilai. Ya tadi ya, bahwa dengan berubah maka kemudian akan ada nilai plus bagi organisasi, bagi karyawan. Kuncinya apa atau berubah itu? Seseorang itu pasti suka berubah ketika dengan berubah itu ada nilai positif, ada benefit yang dia terima. Gitu kan? Nah, role of leader itu adalah melakukan pertukaran bahwa kalau you berubah, maka kemudian akan ada sesuatu yang kemudian Anda terima. Ini harus kemudian bukan hanya diyakinkan tapi diwujudkan oleh leader di dalam organisasi. Misalnya, dengan berubah ya dari conventional culture menuju sustainable culture, performa organisasi naik, profitabilitas naik, kemudian apa? Diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan yang naik. Jadi, ada pertukaran di situ. Pertukarannya berupa apa? Karyawan melakukan penyesuaian terhadap tentang organisasi dengan budaya yang baru, organisasi kemudian memberikan penghargaan atas proses perubahan yang terjadi. Gitu kan? Maka skenario-nya di sini adalah bahwa perubahan itu harus memberikan sebuah manfaat yang memang diyakini akan terjadi. Orang tidak mau berubah ketika tidak yakin itu akan memberikan manfaat bagi dirinya kan. Nah, tugas pemimpin adalah di situ memastikan, meyakinkan bahwa itu akan memberikan sesuatu yang lebih positif. Itulah beratnya peran pemimpin ketika dalam situasi perubahan dan tidak semua orang bisa memerankan itu. Berat kan jadi pemimpin itu. Ya. Nah, jadi posisi dari engagement itu merupakan apa? Titik puncak ya. Titik puncak dari sebuah internalisasi bahwa organisasi itu berhasil membuat budaya baru itu menjadi sebuah prinsip baru, nilai baru, asumsi baru. Ketika apa? Ketika ada engagement, ketika ada keterikatan. Nah, salah satu biasanya ketika keterikatan itu adalah ada involvement tadi ya, sehingga tidak ada penolakan. Ketika mau merumuskan sesuatu ada keterlibatan. Orang itu kalau merasa membuat, dia merasa memiliki. Ketika dia merasa memiliki, dia punya rasa untuk mengimplementasikannya.
Karyawan seringkali itu tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa harus melibatkan. Kenapa? Karena nggak pernah dilibatkan sama sekali. Maka dalam proses creating culture tadi, salah satu strateginya apa? Dia juga melibatkan karyawan. Maka yang sampean khawatirkan tadi gitu ya, itu tidak terjadi. Ya. Nah ini yang saya kira. Tapi dalam konteks Indonesia kita tidak bisa mulai dari bawah ya. Kalau sampean di perusahaan mulai dari bawah nggak pernah selesai. Salah satu caranya apa Pak? Mengkombinasikan antara top down dengan bottom up. Biasanya Pak kita bikin konsep dulu, ada tim gitu ya, tim kecil atau apa yang bikin dari atas, kemudian ditaruh di bawah, masukannya apa? Karena kalau Anda minta dari bawah, sudah rampung Indonesia. Terlalu panjang. Iya, bukan terlalu panjang. Tidak akan pernah ada kesepakatan. Maka biasanya adalah perpaduan antara top down sama bottom up. Dia meng-create dulu, baru kemudian dimintakan itu ya. Jadi kalau lagi mengusahakan perubahan, leader tuh harus jadi servant leadership. Transformatif justru, transformational leader. Transformational leader posisinya. Ya. Hanya nanti ketika proses gitu ya, dia membuat skenario perubahan, menafsirkan, baru kemudian meminta bawahan untuk involve atau terlibat. Gitu. Ya. Oke, ini terakhir strategic blueprintnya apa untuk melakukan embedding atau melekatkan tadi ya. Ada audit adopsi budaya. Jadi sudah seberapa stage-nya. Kemudian yang terakhir adalah selalu ada feedback. Ya, misalnya apakah ada yang perlu diperbaiki, kemudian ketika itu ada masalah apa, itu kemudian selalu dirumuskan untuk diselesaikan di organisasi. Gitu. Ya. Susah nggak susah? Ini paling susah merubah budaya organisasi. Ibaratnya ini kan kayak kalau dari non muslim supaya jadi mualaf gitu kan. Kan merubah sebuah konstruksi teologis kan. Dulunya tidak percaya, dulunya dia percaya pada Trinitas, kemudian percaya jadi ketauhidan. Ibaratnya kayak begitu. Kalau ini dibalik, dulunya percaya pada satu, sekarang percaya pada tiga. Apa itu? Profit, people, planet. Gitu ya, kurang lebih. Nanti kalau masih ada yang ini bisa didiskusikan. Coba saya ceknya dulu. Ini yang ada di layar. Sustainable. Ini di sana ada Pak Ridwan, pada Pak Alfian. Sini ada 53. Yang satu siapa ini ada? Mas Latif. Mas Latif. Iya. Kemana? Kurang tahu ya Pak. Mas Latif ini wilayah. Iya. Oke, gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara semua ya. Ya. Kita aneh kalau ibu-ibu itu ya. Ya. Masih muda-muda lah. Masih muda-muda ya. Yang di sana sudah ada bapak Pak Mas Ridwan itu sudah belum? Sudah ya Mas ya? Sudah Pak. Oke. Ya saya kira itu gitu ya, pembahasan yang agak berat, tapi nanti bisa kita lagi pada pertemuan berikutnya untuk kita refresh sebentar gitu sebelum masuk ke topik terakhir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena di sini sudah azan ya Mas ya. Oke, kita tutup.